soalnya cukup kita ganti dengan ini, maka ini kita tinggal buang jauh-jauh ya, yang kita pakai ini. Oke, sekarang kita pakai untuk baganya teman-teman. Nah ini mulai dari Liana, Denny, Peno, Sonia, dan Gilbert. Kita aplikasikan ke soalnya saja. Nah sekarang mereka yang mempunyai olahraga voli adalah menyukai olahraga voli. Mana voli? Voli ini kan? Oh, berarti ada Liana, ada Denny, ada Gilbert. Tinggal pilih saja Liana, Denny, Gilbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Forza Educa Tutorial and Education. Oke, sobat-sobat Forza semua, kali ini saya akan memberikan pembahasan untuk soal pretest part yang ketiga ya. Setelah kemarin saya membahas untuk part pertama dan kedua tentang penerapan logis dan pedagogis, kali ini saya akan bahas untuk soal-soal pretest tentang analitis dan logis ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi berkenaan dengan video terbaru saya. Oke, kita mulai saja teman-teman Oke, untuk soal pertama teman-teman semua, saya ganti warnanya gitu. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Liana menyukai olahraga bola voli saja, kemudian Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Peno menyukai semua olahraga kecuali voli, kemudian Sonia menyukai olahraga tanpa bola. Sedangkan Gilbert menyukai olahraga dengan bola. Oke, pertanyaannya ini untuk soal nomor 1 sampai 3 ya. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah apakah A. Denny, Gilbert, dan Liana, B. Sonia, Gilbert, dan Denny, C. Peno, Gilbert, dan Liana, D. Denny, Sonia, dan Liana, apakah E. Sonia, Peno, dan Denny. Kemudian untuk soal berikutnya, jumlah anak yang tidak suka voli. Ada titik-titik apakah 1, 2, 3, 4, 5 anak. Kemudian soal yang ketiga adalah anak yang menyukai bola basket saja. Apakah A. Denny, Gilbert, dan Liana, Sonia, Gilbert, dan Denny, ataukah Peno, Gilbert, dan Liana, ataukah Denny, Sonia, dan Liana, apakah E. Gilbert, Peno, dan Denny. Teman-teman semua, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya teman-teman agar tidak kehabisan waktu, tinggal teman-teman membuat baganya saja, yaitu berisi tentang nama dan olahraganya saja, ya. Kemudian nanti dicentang, gitu. Oke, kita lanjutkan gimana caranya untuk lebih mempermudah saja. Oke. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga bla bla bla, sudah saya baca ya. Nah, ini saya aplikasikan dalam bentuk bagan seperti ini ya. Jadi untuk Liana sendiri, mana Liana? Ini Liana ya. Liana menyukai hanya bola voli saja, maka yang dicentang hanya volinya saja teman-teman. Kemudian Denny menyukai hanya olahraga bola basket dan voli, maka Denny nanti centang saja di bagian voli dan bola basket. Sampai nanti Gilbert itu hanya menyukai olahraga dengan bola ya. Hanya menyukai olahraga dengan bola, berarti hanya voli dan basket saja. Atletik dan renang kan tanpa bola ya, berarti tidak disukai Gilbert. Nah ini sebenarnya nanti soalnya cukup kita ganti dengan ini, maka ini kita tinggal buang jauh-jauh ya, yang kita pakai ini. Oke, sekarang kita pakai untuk baganya teman-teman. Nah ini mulai dari Liana, Denny, Peno, Sonia, dan Gilbert. Kita aplikasikan ke soalnya saja. Nah sekarang mereka yang mempunyai olahraga voli adalah menyukai olahraga voli. Mana voli? Voli ini kan? Oh, berarti ada Liana, ada Denny, ada Gilbert. Tinggal pilih saja Liana, Denny, Gilbert. Liana, Denny, Gilbert. Nah, ini jawabannya sudah jelas adalah yang A. Nah, dengan melihat saja ini sangat mudah sekali teman-teman. Oke, kita aplikasikan ke soal yang kedua. Jumlah anak yang tidak suka voli. Yang tidak suka voli mana? Kita lihat volinya, yang tidak suka berarti kan ini. Tidak suka kan? Berarti hanya Peno dan Sonia. Ada berapa? Ada 2. Berarti jawabannya yang nomor 2 adalah yang B. Ini sudah sangat terbantu sekali teman-teman semua. Oke, untuk jawaban yang ketiga adalah anak yang menyukai basket. Nah, basket ini. Nah, berarti nanti Denny, kemudian Peno, kemudian yang terakhir adalah Gilbert. Denny, Peno, dan Gilbert. Denny, Peno, dan Gilbert. Nah, Denny, Peno, dan Gilbert. Mana Peno, Gilbert, Liana, Denny, Sonia, Liana, Gilbert, Peno, dan Denny. Denny, Peno. Nah ini jawabannya adalah yang ketiga. Oke, jadi untuk soalnya kita aplikasikan menjadi bentuk tabel seperti ini akan membantu kita teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini untuk soal nomor 4 sampai 6 teman-teman. A, B, C, D, E adalah 5 orang diplomat. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris. Nah, itu ya. Kemudian bahasa Inggris dan Jerman, sorry.
Kemudian B bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Kemudian C hanya dapat berbicara bahasa Jerman. D hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Sedangkan E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Nah, teman-teman, kalau kita aplikasikan ke soal, kemudian melihat balik, aplikasikan ke soal, melihat balik, ini akan membuang-buang waktu, teman-teman. Akan sangat panjang waktunya. Maka cara yang paling enak sekali adalah dengan membuat tabel seperti tadi ya. Oke, pertanyaannya, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa. Nah, itu ya. Kemudian nomor 5, diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina. Nah, nanti ketika setelah kita membaca soalnya, kita balik lagi akan terlalu lama. Kemudian yang keenam, jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah apa dan apa, gitu ya. Nah, maka nanti sama dengan yang nomor pertama sampai nomor ketiga tadi, maka ini akan kita aplikasikan ke bentuk baganya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah ada nama diplomatnya A, B, C, D, E, kemudian bahasa yang mereka kuasai, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan Cina. A dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman, berarti A itu Inggris dan Jerman dicentang. Kemudian B berbicara Prancis, Jepang, dan Cina, berarti Prancis, Jepang, Cina dicentang. Kemudian C hanya berbicara bahasa Jerman saja, ya, sampai yang E hanya berbicara bahasa Jerman dan Prancis. Nah, ini setelah ketemu ini teman-teman nggak usah lihat ke sini. Berarti kita langsung fokusnya ke sini dan kita aplikasikan ke soalnya atau pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa, berarti 3 ya, yang menguasai 3. Berarti ini B punya 3, kemudian D juga punya 3. Yang lainnya kan 2 semua ya, 2, 2, 1. Berarti hanya B dan D. Jadi jawabannya adalah yang B dan D, yang D, gitu ya. Nah, sangat mudah sekali teman-teman. Oke, lanjutkan. Diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina. Mana Jepang dan Cina? Nah, ini Jepang, Cina, Jepang, Cina. Nah, kalau kita tarik hanya B dan D juga, ya. Hanya menguasai bahasa Jepang dan Cina, hanya B dan D juga. Nah, jawabannya berarti ya yang B. Ini sudah mudah sekali, sangat terbantu sekali teman-teman semua. Kemudian yang 6, jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah, berarti yang memerlukan penerjemah itu dia tidak memiliki kesamaan bahasa, ya. Misalkan kita A dan D sama-sama punya kemampuan berbahasa Inggris, maka dia tidak perlu pakai terjemah. Nah, pertanyaan kan memerlukan penerjemah ya. Nah, kemudian yang B dan E. Nah, ini B sendiri adalah menguasai Prancis, Jepang, Cina. E sendiri Jerman dan Prancis. Ada kesamaan bahasa yang mereka kuasai. Jadi tidak perlu penerjemah, teman-teman. Ya, tidak perlu penerjemah. Oke, berarti yang B gagal. Yang C, B dan C. B sendiri Prancis, Jepang, Cina. C sendiri hanya Jerman. Nah, berarti untuk berkomunikasi dia hanya menggunakan Jerman saja. B punya 3 bahasa yang tidak dimiliki kemampuannya oleh si C. Maka B dan C ini perlu penerjemah, teman-teman. Ya, misalkan berkomunikasi dengan bahasa Prancis, berarti C harus punya penerjemah bahasa Prancis. Atau C bisanya Jerman, berarti yang B mau nggak mau punya penerjemah untuk bahasa Jerman. Jadi yang betul adalah B dan C. Ini sudah kelihatan teman-teman semua. Ya. C dan A, C dan E, kita contohkan C dan E, sama-sama punya bahasa Jerman. Nah, ini nggak perlu penerjemah, teman-teman. Bicara saja dengan bahasa Jerman, kan mulainya begitu. Oke, semua orang yang bekerja keras pasti sukses. Kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini, sebelum menjawab ini, teman-teman harus tahu ya, semua orang yang kerja keras pasti sukses. Kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Kesimpulan dari 2 premis tersebut adalah semua orang yang bekerja keras bahagia, atau tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Ini jawaban yang jelas adalah yang C, teman-teman semua. Ya, semua orang sukses pasti bahagia, belum tentu. Sebagian orang sukses pasti bahagia ya. Kemudian sebagian orang yang kerja keras akan bahagia. Tidak semua orang kerja keras, orang sukses bahagia. Ini yang paling tepat adalah yang C. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang tepat adalah semua anak makan di dalam lingkungan sekolah. Ya. Ini karena warungnya ada di dalam. Nah, ini kita simpan dulu. Semua anak tidak makan di warung. Nah, ini salah ya.
sedang makan di warung. Jelasannya kan sedang ada makan di warung. Nah, yang B ini jelas salah. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. Nah, ini sudah diceritakan ya. Semua warung ada di lingkungan sekolah. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Oke. Kemudian tidak ada anak yang tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Nih, makan di lingkungan sekolah semua ya. Jadi condongnya ke A dan D. Beberapa, semua. Jadi nanti jawabannya adalah beberapa. Jadi jawaban yang pasti adalah yang D. Ketika semua ketemu beberapa, jawabannya adalah beberapa. Semua ketemu semua, jawabannya semua. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, teman-teman semua cukup sampai di sini pembahasannya. Jangan lupa untuk simak terus untuk video berikutnya ya, untuk part yang keempat tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk pretest PPG tahun 2022. Assalamualaikum.